Halo teman-teman sahabat TioJB. Kali ini kita akan membahas tentang negara Mauritania. Ada yang pernah tahu negara ini? Tahukah kalian jika Mauritania merupakan satu dari 4 negara Islam di dunia ini, yaitu Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, Emirat Islam Afghanistan, serta Republik Islam Mauritania. Negara ini juga merupakan salah satu negara termiskin di dunia, teman-teman. Lalu apa penyebab negara ini termasuk sebagai negara yang miskin? Padahal sumber daya alamnya sangat luar biasa besar. Negara ini juga sangat unik sekali, teman-teman. Hampir seluruh wilayahnya tertutup oleh ganasnya gurun Sahara, gurun terpanas di dunia. Lalu bagaimanakah kehidupan masyarakat di sini? Menarik nih. Yuk kita bahas ya teman-teman. Sambil makan popcorn. Yuk langsung saja markiber. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, Mauritania sudah dihuni oleh manusia sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Wilayah ini kemudian dihuni oleh suku Berber pada abad ketiga. Kemudian datanglah invasi dari pasukan muslim di bawah kekhalifahan Umayyah pada akhir abad ke-7. Banyak orang-orang suku Berber yang akhirnya melarikan diri ke wilayah Gao yang sekarang menjadi bagian dari negara Mali. Nah, ketika Umayyah masuk inilah, mulai saat itu bangsa Arab juga mulai banyak yang menetap di sini, teman-teman. Umayyah kemudian digantikan oleh Abbasiyah pada tahun 750. Kelompok suku Berber Muslim kemudian membentuk sebuah kerajaan yang bernama Dinasti Almoravid pada sekitar tahun 1050. Kerajaan ini merupakan bawahan dari kekhalifahan Abbasiyah. Pada abad ke-12, Dinasti Almoravid mengalami keruntuhan. Kemudian pada abad ke-13 datanglah kelompok yang bernama Bani Hasan, sebuah suku Badui yang berasal dari Yaman. Karena orang Yaman ini angkuh dan sombong, masyarakat lokal yang berkulit hitam banyak yang ditangkap dan dijadikan sebagai budak. Keturunan budak inilah yang nantinya dikenal sebagai etnis Haratin. Pada abad ke-17, orang keturunan Yaman ini semakin mengusik, hingga terjadilah perang dengan etnis Berber. Perang ini dinamakan sebagai Perang Carboba. Etnis Berber kalah, teman-teman. Mereka pun melarikan diri ke wilayah tetangga, seperti ke Maroko maupun Aljazair. Pada akhir abad ke-19, Perancis tiba-tiba mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari koloninya. Lalu di awal tahun 1900-an, Perancis berhasil menaklukkan sejumlah kota penting di Mauritania. Selama periode kolonial ini, 90% penduduk Mauritania saat itu hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Perancis kemudian memberikan otonomi kepada Mauritania di tahun 1958. Kemudian secara resmi merdeka pada tanggal 28 November 1960 dan bertahan hingga saat ini. Berikut 11 fakta negara Mauritania. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Islam Mauritania, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Nouakchott. Secara geografis, Mauritania berada di benua Afrika bagian barat. Negara ini berbatasan dengan Samudra Atlantik dan negara sengketa Sahara Barat di sebelah barat, di sebelah timur dengan negara Mali, di sebelah utara dengan negara sengketa Sahara Barat dan Aljazair, serta di sebelah selatan dengan negara Senegal dan Mali. Luas wilayah negara ini sebesar 1.030.000 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 5,4 juta jiwa. Untuk agama, nyaris seluruh penduduk di sini beragama Islam. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar merupakan etnis Haratin. Lalu untuk bahasa resmi yang dipakai di sini adalah bahasa Arab. Indeks pembangunan manusia di negara Mauritania menempati peringkat 163 dunia. Negara ini termasuk sebagai negara miskin atau kurang berkembang, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Perekonomian Mauritania bertumpu pada hasil pertambangan, seperti biji besi, emas, tembaga, dan gipsum, minyak bumi dan gas alam,
serta produk perikanan, dengan ekspor terbesarnya ke negara Cina, Uni Eropa, dan Uni Afrika. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama Oguya. Kurs 1 Oguya setara dengan Rp425. Kehidupan di Mauritania. Tahukah kalian jika di negara Mauritania masih ada penduduk yang hidup secara nomaden? Jumlahnya sekitar 10% sampai 15% dari total penduduk. Mereka ini biasanya hidup dengan mengembala onta atau kambing. Sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara ini. Data di tahun 2026, UMR di sini sebesar 3.000 Oguya per bulan atau sekitar 1,2 juta rupiah per bulan. Di negara ini juga ada sebuah tradisi yang sangat aneh, yaitu pemberian makanan secara paksa terhadap para wanita. Hah? Jadi wanita di negara Mauritania ini wajib bertubuh, mohon maaf, gendut. Karena cewek kurus di negara ini dianggap kurang menarik dan sakit-sakitan. Nanti ya kita bahas di poin berikutnya. Negara Islam. Negara Mauritania merupakan negara yang menerapkan hukum dan syariat Islam. Agama Islam sendiri merupakan agama resmi di negara ini. Islamnya itu Islam Sunni ya teman-teman. 99,9% penduduk di negara ini memeluk agama Islam. Hanya 0,1% saja mereka yang beragama Kristen. Itu pun berasal dari ekspatriat atau orang asing yang bekerja di negara ini. Kalian yang mau liburan ke negara ini, tolong banget dijaga penampilan kalian. Pakaian kalian harus sopan. Jika tidak, maka kalian bisa ditangkap oleh pihak keamanan. Nah, sebagai negara Islam, perbuatan menghina agama Islam, hubungan seksual sesama jenis, maupun murtad pindah agama dari Islam ke agama lain adalah kejahatan tingkat tinggi. Para pelakunya bisa terancam hukuman mati. Menurut kalian nih, kejam atau enggak nih? Kemiskinan. Negara ini sangat aneh teman-teman. Kaya sumber daya alam, namun miskin. Menurut laporan dari Bank Dunia, 58% penduduk di negara ini mengalami kemiskinan multidimensi. Lalu mengapa negara yang pendapatan utamanya dari tambang ini begitu miskin? Apa penyebabnya? Yuk kita uraikan ya teman-teman. Yang pertama, karena ekonomi Mauritania hanya tergantung pada dua hal saja, yaitu tambang dan perikanan. Nah, tambang dan perikanan ini tidak banyak menyerap lapangan pekerjaan ya teman-teman. Jadi kekayaan sumber daya alam tidak banyak dinikmati oleh masyarakat luas. Yang kedua karena faktor geografis. Mauritania hampir seluruh wilayahnya merupakan gurun pasir. Jadi pertanian itu nyaris mustahil. Jadi di negara ini sebagian besar atau 70% bahan makanannya impor dari negara lain. Sehingga menyebabkan harga makanan juga mahal teman-teman. Ini juga menguras pendapatan dari masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang hidup miskin. Lalu yang ketiga karena faktor korupsi. Seperti halnya negara-negara miskin yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, korupsi adalah masalah akut di negara ini. Hasil penjualan tambang yang harusnya itu dapat disalurkan ke masyarakat yang tidak mampu, banyak yang disalahgunakan oleh elit-elit politik. Dari data Indeks Persepsi Korupsi di tahun 2025, ranking 1 itu negara yang paling bersih dan ranking 181 adalah negara terkorup di dunia. Mauritania berada di peringkat 130. Kalau Indonesia peringkat berapa, Min? Kalau negara kita Indonesia berada di peringkat 109. Jadi korupsinya masih parah Mauritania, teman-teman. Lalu faktor yang keempat adalah faktor perbudakan dan sistem kasta. Jadi meskipun negara ini negara Islam, namun masih ada perbudakan dan sistem kasta teman-teman. Nanti ya kita bahas secara terpisah. Lalu yang kelima adalah masalah infrastruktur dan sistem pendidikan yang buruk. Pendidikan yang buruk membuat produktivitas tenaga kerja itu rendah, sehingga investor itu malas untuk membuka perusahaannya di negara ini. Apalagi kalau infrastrukturnya itu buruk, karena banyak jalan-jalan di Mauritania ini tidak beraspal. Kalian bayangin deh, total jalan raya di negara ini sepanjang 10.000 km. 3.000 km itu beraspal, sedangkan 7.000 sisanya tidak beraspal. Jadi nih teman-teman, faktor-faktor yang menjadikan negara Mauritania tetap miskin dan sulit untuk berkembang.
perbudakan. Di bab sejarah sudah Pak Imin bahas jika orang keturunan Yaman merupakan kelompok sosial tertinggi di negara ini. Mereka disebut sebagai etnis Bedin. Kulitnya itu agak putih teman-teman. Sedangkan kelompok sosial di bawah adalah etnis Haratin. Mereka ini adalah keturunan budak dan berkulit hitam. Nah, etnis Bedin ini banyak yang masih melakukan praktik perbudakan terhadap etnis Haratin sampai hari ini. Jika budak itu memiliki anak, maka si anak itu statusnya juga budak teman-teman. Miris banget. Data dari Global Slavery Index di tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 149.000 orang hidup di dalam kondisi perbudakan. Ini nih setara dengan 3,2% dari total penduduk. Kasihan banget teman-teman. Naik kereta api. Tahukah kalian jika negara ini memiliki kereta api yang sangat unik sekali, sekaligus paling ekstrim di dunia? Jalur kereta api di negara Mauritania ini menghubungkan antara kota tambang Zurat ke pelabuhan Nouadhibou sejauh 700 km melintasi Gurun Sahara. Kereta ini juga sangat panjang banget, biasanya sampai lebih dari 200 gerbong. Nah, yang diangkut kereta ini adalah biji besi. Kereta ini juga dijuluki sebagai kereta api terpanjang dan terberat di dunia. Gerbong khusus penumpang juga disediakan teman-teman, namun hanya 1 atau 2 gerbong aja. Jika tidak muat, maka para penumpang bisa naik ke atas gerbong biji besi. Jarang dikunjungi. Negara ini merupakan salah satu negara yang paling jarang dikunjungi oleh para wisatawan. Dalam 1 tahun aja nih, rata-rata wisatawan yang datang ke Mauritania hanya sekitar 30.000 sampai 100.000 orang. Tuh, dikit banget kan? Alasan utama negara ini tuh sepi pengunjung karena infrastrukturnya itu tidak memadai. Transportasi umum juga sangat terbatas. Jalan raya banyak yang tidak beraspal, hotel juga dikit, belum lagi akses penerbangan langsung ke sini juga masih sedikit sekali teman-teman. Membuat negara Mauritania hanya dikunjungi oleh sedikit sekali orang. Kota kuno. Halo teman-teman sahabat TOJB. Pak Imin sekarang berada di tengah-tengah Gurun Sahara. Gurun terluas di dunia. Tahukah kalian jika Gurun Sahara meliputi 30% dari luas benua Afrika? Atau luasnya sekitar 9,2 juta kilometer persegi. Gurun Sahara dikenal sangat gersang teman-teman. Nyaris gak ada kehidupan di tengah gurun ini. Namun, di tengah Gurun Sahara ternyata ada sebuah kota yang masih berdiri sampai hari ini. Inilah kota Singeti, terletak di negara Mauritania. Sekilas kalau kalian melihat, kota ini tampak rapuh dan reot teman-teman. Seolah-olah kota ini bisa hilang dalam sekejap diterjang ganasnya Gurun Sahara. Namun kalian jangan salah ya teman-teman, kota ini ternyata telah berdiri selama ribuan tahun. Kota Singeti di zaman dahulu sekitar abad pertengahan merupakan kota perdagangan dan area persinggahan yang sangat penting dan merupakan bagian dari jalur perdagangan Trans-Sahara yang menghubungkan antara Afrika Barat dengan Afrika Utara dan Afrika Tengah. Kota yang memiliki penduduk sekitar 5.000 jiwa ini dibangun pada tahun 777. Nama Singeti memiliki arti mata air kuda. Kata ini berasal dari bahasa Azair, sebuah bahasa yang ternyata telah punah. Sebentar Min, kenapa namanya mata air kuda? Padahal kan kering banget di sini. Nah ini, di zaman itu, tahun 700-an, daerah ini masih agak sejuk teman-teman. Terdapat banyak pepohonan. Ada oasis atau sumber mata air sehingga layak untuk dijadikan sebagai kota transit.
Berbeda dari kota kuno lainnya di dunia, kota ini tidak memiliki pagar berbenteng. Untuk menahan dari gempuran badai pasir dan terik matahari yang sangat ekstrim, rumah-rumah di sini dibangun dari batu pasir dan batu bata yang terbuat dari tanah lumpur. Rumah ini dapat membantu pemiliknya untuk tetap sejuk selama siang hari dan tetap hangat saat malam hari. Ditambah lagi teman-teman, jalan-jalan di kota ini sengaja dibikin sempit supaya memperlambat hembusan angin gurun. Patut kalian ketahui jika suhu udara di sini benar-benar nggak masuk akal teman-teman. Kota ini bahkan masuk ke dalam salah satu kota terpanas di dunia. Kalian bayangin deh, suhu udara rata-rata di sini saat puncak musim panas antara bulan Juni sampai September sekitar 39 derajat Celcius hingga 41,3 derajat Celcius. Wah, panas banget ya teman-teman. Pada abad ke-20, sebagian wilayah di kota Singeti ini telah terkubur oleh ganasnya gurun pasir Sahara. Rumah-rumah banyak yang menghilang teman-teman. Secara historis, Singeti mulai menonjol sekitar abad ke-13 yang saat itu digunakan sebagai pusat pembelajaran agama Islam. Seiring berjalannya waktu, kota ini bahkan dijuluki sebagai salah satu dari 7 kota suci Islam. Para ulama dari Andalusia, Fes, Kairo, dan Timbuktu mengenal Singeti bukan karena kekayaan atau tentaranya, melainkan karena perpustakaannya, para cendekiawannya, dan para penghafal Al-Qur'annya. Hingga saat ini nih, perpustakaan kuno Singeti masih tetap ada teman-teman. Nih, masih menyimpan manuskrip-manuskrip tulisan tangan yang berisi tentang teologi, astronomi, hukum, kedokteran, dan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Beberapa di antaranya bahkan telah berusia lebih dari 800 tahun. Yang membuat Singeti benar-benar unik adalah hubungannya yang mendalam dengan hafalan Al-Qur'an. Di kota ini teman-teman, menghafal Al-Qur'an bukan sekedar kegiatan di ruang kelas. Ini adalah cara hidup masyarakat. Anak-anak mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an di bawah naungan rumah-rumah batu yang sederhana atau tenda-tenda di gurun. Mereka mengulanginya hingga kata-kata itu menjadi bagian dari nafas mereka. Namun, karena bahan tulis di sini itu sangatlah langka, ingatan menjadi wadah utama dalam setiap pembelajaran. Nah, karena itulah tradisi ini telah melahirkan generasi demi generasi para hafiz-hafiz penghafal Al-Qur'an. Saat ini, UNESCO telah mengakui kota Singeti sebagai bagian dari situs warisan dunia. Bukan karena kota ini sempurna atau terawat sepenuhnya, melainkan karena kota ini menceritakan kebenaran tentang perjuangan manusia melawan waktu, iklim, dan alam. Meskipun Singeti menghadapi tantangan alam yaitu penggurunan, namun ruh di kota ini masih tetap hidup. Azan masih bergema di lorong-lorong sempitnya. Masjid kuno itu masih berdiri, sederhana tanpa hiasan yang berlebihan, mengingatkan kepada kita bahwa kebesaran tidak membutuhkan kemegahan. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Gendats. Kalian tahu nggak, di negara ini ada tradisi yang sangat unik. Para laki-laki di negara Mauritania ternyata banyak yang suka dengan, mohon maaf, cewek gendut. Semakin gendut,
maka wanita tersebut semakin cantik di mata laki-laki. Tradisi menyukai wanita gemuk ini ternyata telah berlangsung selama beratus-ratus tahun yang lalu. Loh, kok bisa ya, Min? Jadi asal-usulnya itu kayak gini, teman-teman. Di zaman dahulu kala, wanita yang istrinya para bangsawan atau orang kaya, mereka itu pasti tinggal di rumah, hidup enak, dilayani sama budak-budak, pokoknya gak ngapa-ngapain cuy. Nah, karena gak ngapa-ngapain inilah membuat para istri para bangsawan dan orang kaya kala itu tubuhnya menjadi membesar. Dari sinilah awal mula tradisi unik para wanita gemuk dianggap sebagai wanita yang cantik. Bukannya cewek seksi dan ramping itu lebih cantik ya, Min? Itu anggapan kalian cuy. Jangan paksakan anggapan kalian itu sama dengan anggapan sebagian besar laki-laki di negara Mauritania. Cewek ramping atau seksi dianggap kurang menarik kalau di sini, teman-teman. Ramping itu kurus, nah kurus itu sakit-sakitan. Karena cewek yang semakin gemuk itu dianggap semakin cantik, maka banyak kaum wanita di negara ini, terlebih mereka yang tinggalnya itu di desa-desa, mereka memaksa anak-anak perempuannya untuk makan sebanyak-banyaknya. Tradisi ini bernama lebloh. Anak perempuannya mulai dari usia 6 tahun sampai 19 tahun, mereka diajak oleh orang tuanya untuk berkemah di tengah gurun. Setiap hari, mereka ini dipaksa untuk makan 2 kg millet. Ya kayak biji-bijian yang ditumbuk lalu dicampur dengan mentega. Itu harus dimakan. Terus minumnya 20 liter susu unta atau susu kambing. Kalau gak habis gimana, Min? Ya kena hukuman, teman-teman. Biasanya kaki mereka bakal dijepit. Kalau mau jepitnya dilepas, maka mereka harus menghabiskan makanannya tersebut. Ih, serem juga ya teman-teman. Wisata di Mauritania. Halo teman-teman sahabat Tio JB. Paimin sekarang berada di kota Nouakchott, ibu kota dari negara Mauritania. Kota ini selain menjadi kota terbesar di negara Mauritania, juga merupakan kota terbesar di kawasan Sahara. Dulunya, Nouakchott adalah desa kecil di pesisir laut, lalu diubah menjadi kota di tahun 1958. Kemudian menjadi ibu kota negara setelah Mauritania diberikan kemerdekaan oleh Prancis di tahun 1960. Nih, kotanya kayak gersang banget ya teman-teman. Ya ini karena lokasinya berada di gurun Sahara. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 1000 km persegi. Dengan jumlah penduduknya sebesar 1,4 juta jiwa. Yuk, sini yuk. Sekarang Paimin ajakin kalian jalan-jalan keliling Mauritania. Siapkan camilan kalian. Kalian wajib mampir nih ke pasar onta Nouakchott. Jarang-jarang nih kita bisa lihat onta secara langsung. Nah, onta di sini harganya lumayan murah loh teman-teman. Kalau dirupiahkan, berkisar antara 4 juta rupiah sampai 12 juta rupiah per ekor. Ini tergantung besar onta, jenisnya, cowok atau cewek, serta kondisi tertentu. Contohnya saat hari besar Idul Adha, harganya dipastikan mengalami kenaikan. Yuk kita jalan lagi yuk. Di kota ini juga ada sebuah tradisi budaya yang unik banget teman-teman, yaitu adanya pasar janda. Nih pasarnya. Tahukah kalian jika para wanita yang berjualan di sini, yang jualannya itu ngemper-ngemper, mereka adalah seorang janda. Jadi kalau ada janda, biasanya mereka bakal berjualan di sini teman-teman.
Mereka berjualan barang-barang rumah tangga dari pernikahan sebelumnya sebagai bentuk kemandirian ekonomi dan langkah awal untuk menuju lembaran yang baru. Asik. Yuk kita jalan lagi yuk. Next, kita sekarang berada di sebuah tempat di utara kota Nouakchott. Ini dia teman-teman. Kita sudah sampai di Taman Nasional Nac d'Arguin. Situs warisan dunia ini merupakan tempat bagi burung migran dan burung lokal untuk berkembang biak, termasuk burung flamingo, pelikan, dan burung camar. Jumlah burung yang ada di sini berkisar antara 25.000 sampai 40.000 pasang. Menjadikan Taman Nasional ini sebagai tempat koloni burung terbesar di Afrika Barat. Selain kalian bisa menikmati keindahan alamnya sambil melihat burung-burung, kalian juga bisa melihat para penduduk lokal mencari ikan. Yuk sekarang kita pindah ke arah timur Taman Nasional. Kita sekarang mampir ke kota kuno Singeti, kota unik yang berada di tengah-tengah gurun Sahara. Kota ini merupakan salah satu andalan pariwisata di negara Mauritania, teman-teman. Yuk sekarang kita menyusuri gurun Sahara. Dari kota Singeti kita menuju timur laut. Nah, di sini ada sebuah tempat yang menurut Paimin angker banget. Dilihat dari udara tuh. Terdapat sebuah struktur seperti mata satu. Tempat ini bernama struktur Richard, sebuah kondisi geologi yang membuat tanah menonjol ke permukaan. Dan uniknya, berbentuk lingkaran. Ada teori konspirasi nih teman-teman. Beberapa orang mengaitkan tempat ini sebagai sisa-sisa kota Atlantis. Nih gambar kota Atlantis menurut Plato. Gimana? Apakah ada kesamaan? Nggak jauh dari struktur Richard, kita akan rehat menuju tempat yang sejuk-sejuk. Inilah oasis Terjit. Bayangin cuy, di tengah-tengah gurun Sahara ada tempat sesejuk ini. Nah ini ada tenda-tenda buat penginapan. Gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi kota Nouakchott? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta Nouakchott Mauritania sekitar 23 juta rupiah per orang. Hal unik di Mauritania. Tahukah kalian jika sejak kemerdekaannya di tahun 1960 sampai saat ini, Mauritania sudah dipimpin oleh 9 orang presiden. Nah, dari 9 orang tersebut, 7 diantaranya berasal dari latar belakang militer. Sedangkan dari sipil hanya 2 orang saja teman-teman. Itu pun dijatuhkan melalui kudeta, yaitu di tahun 78 dan 2008. Yang unik nih teman-teman, Mauritania telah mengalami total itu 5 kali kudeta presiden. Wow. Negara Mauritania hanya memiliki 1 buah sungai saja teman-teman. Sungai itu adalah Sungai Senegal. Sungai ini nih menjadi tumpuan masyarakat untuk kebutuhan air sehari-hari. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif.
Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan